Halo Talovers. Membandingkan mesin bensin dan diesel bisa diumpamakan seperti membandingkan antara minuman teh dan kopi. Keduanya punya karakteristik masing-masing yang khas, sehingga menciptakan basis penggemarnya sendiri-sendiri. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada pula yang lebih buruk. Begitu pula antara kedua bahan bakar fosil yang paling jamak ditemui. Sifat dan karakteristiknya membuat keduanya punya fans fanatik, bahkan gak jarang saling mengklaim lebih baik. Tapi apa iya salah satunya memang lebih baik? Atau itu cuma glorifikasi dari masing-masing fanboynya aja? Sebenarnya baik mesin diesel maupun mesin bensin ditemukan nyaris di waktu yang bersamaan. Walaupun mesin bensin memulai sejarahnya sedikit lebih awal di tahun 1885. Gottlieb Daimler adalah tokoh paling berjasa dalam penciptaan kendaraan dengan sistem internal combustion engine berbahan bakar bensin pertama di dunia. Daimler bersama Wilhelm Maybach mematenkan sepeda motor bensin pertama di dunia yang dinamai Reitwagen, sekaligus dengan mesinnya. Paten tersebut diuji coba oleh Maybach dengan kecepatan 12 km per jam sejauh 3 km. Mesin bensin pertama ini berkapasitas 264 cc, bertenaga 0,5 horsepower. Iya, kamu nggak salah dengar, setengah. Gimana dengan mesin diesel? Mesin ini dikembangkan pada tahun 1892 oleh insinyur berkebangsaan Jerman Rudolf Diesel. Rudolf bertekad untuk menciptakan mesin pembakaran dalam yang lebih efisien dengan mengandalkan prinsip panas dan tekanan. Penelitiannya yang berlangsung di Universitas Munich berjalan dengan lancar, hingga pada akhirnya ia memamerkan mesin diesel yang menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakar pada ajang Paris Expo tahun 1900 silam. Sekaligus itu menjadi mesin bahan bakar biodiesel pertama di dunia. Pasti udah pada sering dengar kan cara kerja dari mesin pembakaran dalam khususnya mesin bensin? Pertama, bensin dari tangki dipompa oleh fuel pump menuju mesin lewat injektor. ECU kemudian mengatur debit bensin yang disemprotkan injektor sesuai kebutuhan berkendara lewat respon pedal gas. Bensin pun masuk ke ruang bakar dan kemudian dipicu oleh busi yang menghasilkan bunga api dan menghasilkan ledakan yang mendorong piston bergerak ke bawah. Putaran dari crankshaft inilah yang nanti diteruskan menuju transmisi, entah itu manual atau otomatis, yang gunanya untuk mengatur percepatan mobil sesuai gigi yang dipilih. Kemudian diteruskan ke kedua roda depan atau ke kedua roda belakang, atau bahkan ke keempat rodanya. Mesin diesel pun sebenarnya sama aja. Udara masuk melalui intake dan bersamaan dengan dipompanya minyak diesel. Namun untuk menciptakan ledakan, mesin diesel nggak perlu dipicu oleh busi, melainkan memanfaatkan suhu panas yang meningkat drastis saat kompresi terjadi. Kompresi ini juga salah satu yang dibutuhkan sebagai pemicu ledakan. Setelahnya, ia sama aja. Crankshaft berputar untuk diteruskan menuju transmisi yang selanjutnya digunakan untuk memutar roda. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Bisa apa sih dua mesin paling populer di dunia ini? Oke, kita mulai dari mesin bensin dulu ya. Karakter dari mesin buatan para pendiri Mercedes-Benz ini lebih mengarah ke tenaga yang besar. Efek dari tenaga yang besar ini tentunya berdampak pada top speed sebuah mobil yang menjadi semakin tinggi. Selain itu, mesin bensin juga jauh lebih halus dari mesin diesel, baik suara maupun getarannya. Satu keunggulan telak yang biasanya bikin orang-orang pada nggak mau pindah dari mobil bensin ke mobil diesel. Bukan cuma itu aja, harga dari mobil bensin biasanya lebih murah dibanding mobil diesel untuk kelas yang sama. Contoh nih, Innova Reborn bensin punya harga yang lebih murah dibanding Innova Reborn diesel di tipe yang sama. Tapi jangan bandingin sama beda kelas ya, misal Innova diesel dan Hyundai Santa Fe bensin. Jelas Santa Fe-nya lebih mahal. Harga beli yang cenderung lebih rendah tersebut secara nggak langsung mempengaruhi biaya perawatan yang relatif lebih murah juga.
Begitupun dengan pajak tahunan yang mengacu pada harga jual, apalagi bahan bakarnya yang juga terjangkau. Sementara diesel bukannya tanpa keunggulan, soalnya mesin yang terkenal dengan suaranya yang khas punya karakter torsi yang kuat banget, bahkan tanpa bantuan teknologi turbo sekalipun. Itu sekaligus menjadi alasan mengapa truk dan bus yang punya beban muat berat menjadikan mesin diesel sebagai dapur pacunya. Itu baru mesin diesel yang basic. Gimana kalau udah yang berteknologi canggih seperti common rail dan lain-lain? Dijamin akselerasinya kayak dikejar setan. Performa buas bukan berarti boros, atau bahasa kerennya gas guzzling. Soalnya jika dibandingkan, konsumsi BBM diesel lebih efisien dibanding mobil bensin dengan kapasitas yang sama. Udah kenceng, irit pula. Namun tentunya di dunia ini gak ada yang sempurna. Makanya kedua pilihan mesin populer ini juga punya titik lemahnya masing-masing. Mesin diesel misalnya, mau segimanapun juga modern dan canggihnya teknologi yang diusung, tetap susah banget buat ngalahin halusnya mesin bensin, baik secara suara maupun getarannya. Dua hal yang sensitif banget untuk pikiran banyak orang. Selain itu, kebalikan dari mesin bensin, mobil diesel juga punya harga yang lumayan mahal. Berikut harga dengan perawatan dan pajak tahunannya. Kalau soal BBM sih relatif ya. Itu karena sekarang Pertamina masih menjual solar subsidi yang harganya cuma goceng. Bandingin sama bensin termurah yang di atas Rp7.000. Tapi kalau mau minyak diesel berkualitas sih pasti belinya yang 12-13 ribuan per liternya, macam Pertamina Dex atau Shell Diesel. Nafas dari mobil diesel juga cenderung lebih pendek dibanding mobil bensin. Sebab redline dari sebuah mesin diesel ada di angka 3.500 sampai 4.000-an RPM. Di mana angka segitu baru titik puncak tenaga dari mesin bensin yang punya redline di angka 7.500 sampai 9.000 RPM. Terakhir, meski sama-sama beracun, emisi yang dihasilkan mesin diesel lebih buruk dibanding mesin bensin. Gak heran kalau mesin diesel lebih dulu dilarang ketimbang mesin bensin sebelum kita benar-benar beralih ke kendaraan listrik. Mesin bensin pun juga punya titik lemah loh. Walau dengan sokongan turbo bukan supercharge sekalipun, figur torsinya susah banget buat nyaingin mesin diesel yang secara alami menang unggul di sisi torsi. Apalagi untuk mencapai tenaga dan torsi puncak. Biasanya dibutuhkan putaran mesin jauh lebih tinggi dibanding mesin diesel yang udah ketemu torsi puncak di 2000 RPM. Nah, dari semua penjabaran kita tadi bisa ditarik kesimpulan ya, kalau kedua mesin ini nggak ada yang superior secara mutlak. Tergantung kamu demen karakter mesin yang kayak gimana. Tapi emang paling bener sih punya dua-duanya ya.